Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Krisdiawantoro. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari SMPN 1 Nagreg. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah kepada rekan sejawat di SMPN 1 Nagreg. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Hari ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah berkolaborasi memaparkan tentang budaya positif. Ini saling keterkaitan antara tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ini akan terus lebih mendalam lagi sehingga nanti pada akhirnya nih ada keyakinan kelas, ya, ada disiplin positif. Bagaimana nih langkah-langkah yang tadi Bapak Ibu utarakan, mimpi-mimpi yang Bapak Ibu inginkan anak-anak itu pengen seperti apa? Ini nanti kita akan bahas. Ini ada 6 materi yang akan kita sampaikan. Jadi nanti 3 materi oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti dilanjutkan oleh saya. Ya. Nanti ada praktek lagi nih, cara-cara membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Ya. Dari mulai peraturan kelas nanti kita ubah kata-katanya menjadi kata-kata positif. Dari kata-kata positif itu kita rubah menjadi keyakinan kelas sehingga si anak itu nanti tumbuh ada nilai-nilai kebajikan. Jadi si anak itu tidak terpengaruh oleh dia melakukan sesuatu itu karena misalkan ada imbalan atau asin dihukum ngerjakeun, asin dihukum diberi tugasnya. Lamun tengerjakeun berdiri di depan push up. Nah, supaya tidak anak itu tidak seperti itu, bagaimana? Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih rinci lagi langkah-langkahnya supaya anak tersebut itu tertanam dalam dirinya, ya. Jadi tidak ada ekstrinsik, ya. Jadi muncul dari dalam diri secara intrinsik. Jadi menyadari bahwa yang saya lakukan nanti itu benar-benar keinginannya dia. Berarti anak tersebut itu sudah mempunyai rasa tanggung jawab, mandiri, ya. Tadi kan seperti diutarakan sama Bu Ida, hayang anu jujur, sesuatu yang memiliki kejujuran, nah kumaha supaya jujur gitu. Disiplin, tadi terus berakhlak mulia, ya, karena ilmu itu adab yang paling awal itu adalah adabnya dulu, ya, adab sebelum ilmu, ya, betul. Di zaman sekarang kan apalagi teknologi sangat cepat sekali, ya, kita tidak bisa menghindari, ya, perkembangan teknologi hebat. Apalagi di zaman Covid, ya, itu akhlaknya sudah mulai terkikis, ya, terkikis oleh zaman anak ngelewat kayak ayam, ya, yang ditanya teh guru yang kenal we ari nu teu kenal mah dilewat we gitu, ya, solonong gitu, ya. Itu juga mungkin ada cerminan, ya, dari diri kita nih. Ini mungkin saya merenung sendiri, ya, merenung kepedulian kita, ya. Contohnya gini, Bapak Ibu nih, kalau misalkan ada pengumuman atau apa saja, ya, yang berkaitan dengan Bapak Ibu nih, terus tidak direspon, tidak diapa gitu, itu kan bukan ini, ya, itu ada merupakan cerminan kita, ya. Anak juga seperti itu gitu, ya. Kita guru-gurunya juga tidak seperti itu, ya, kurang bagus, ya, tidak direspon. Nah, ini mah hanya gambaran saja, ya, Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memaparkan langkah-langkahnya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Oke. Masih dong? Oke. Bapak dan Ibu. Oh ya? Es krim heula. Es drinking dulu perhadapan Bapak Ibu. Pasangan boleh. Silakan berpasangan supaya hidup kita ini memang bisa. Gak apa-apa, perempuan-perempuan yang Saling berhadapan Bapak Ibu. Boleh saling berhadapan. Keluarin makasih Pak. Iya. Ini ada dua kata ya. Hitam dan hijau. Silakan tentukan siapa yang mau hitam, siapa yang mau hijau. Hijau. Ya, ada dua instruksi. Kalau ibu sebut hitam, maka hitam menekuk hijau. Tapi Tangan ya, tangan. tangan. Atau kalau pipi. Tangan pipi, tangan ya. Tapi hijau punya kewajiban untuk berhijau. Jadi hijau kita. Siap? Ini kan berpasangan, silakan sudah menentukan masing-masing siapa hitam, siapa hijau. Ya. Kalau itu kita hitam, maka kita punya kewajiban untuk menampar tangan hijau. Hijau punya kewajiban. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Paham? Siap? Hijau. Lama jadi sesalaman, berarti ibu tidak pantas. Jadi beraksi dan menghindar, Kalau jadi jabatan tangan berarti ibu tidak fokus. Siap? Hitam. Oke. Silakan. Oke. Ya nu paling ABG Bundung sama Bu Ida tuh. Siap? Terakhir. Hidup. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan duduk lagi. Kita masih punya waktu untuk Kalau sudah ketawa berarti sudah semangat lagi. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita mau membelajarkan anak, tidak ada lagi anak yang cemburu, anak yang pandangannya kosong ya. Budaya positif tadi diantaranya kita akan buat dulu kesepakatan bersama. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau berpendapatan berapapun silahkan keluarkan. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ya. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan bahagia. Ya. Bahagia. Ini tanggal sabarahannya, Pak Dudi? 13. Sebentar lagi ya. Pas 13. Iya. Jadi ini adalah kesepakatan bersama yang akan dibahas hari ini adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini kalimat-kalimat atau hal-hal yang perlu kita terus pahami, pelajari, sehingga apapun yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya. Jadi
seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Nah ini mungkin nanti secara teoritis Bapak Ibu bisa dipelajari ya. Intinya bahwa kalau budaya ini sudah melekat, insya Allah Bapak dan Ibu nanti akan mengajar kepada anak itu dengan kondisi yang sudah tidak terlalu sulit. Bapak dan Ibu, kalau saya pernah baca di jalan ya, di Nutrek, kebetulan saya pengguna angkotnya, jadi lawan baring hulung teh sok truk ngaliwat. Kan saya asalnya, gitu tulisannya ketunggu jandamu gitu ya. Sok aya nu ada tulisan dilarang melarang dimaknai naon gitu nya, dilarang melarang. Oh jadi kita dilarang untuk melarang. Kan misalnya gini, benar ya, dilarang buang sampah di sini. Jadi kata-kata negatif ya. Dilarang kesiangan, dilarang memakai sepatu ini. Nah ini adalah kata-kata yang sifatnya negatif ya, sehingga nanti kita coba sih memunculkan kalau kita mau membuat peraturan ini betul-betul nanti bisa, kalau dilaksanakan itu datangnya dari dalam jiwa anak. Kan kalau selama ini mah harus ini, harus itu. Kalau datangnya dari luar itu bisa saja anak jadi oh iya, atau kalau nurut juga bisa jadi kapaksa. Itu harus datang dari dalam dirinya ya. Disiplin positif. Nah ini ya Bapak dan Ibu, jadi pada saat kita menerapkan disiplin ini harus betul-betul disiplin yang mengarah kepada hal yang positif. Kalau selama ini misalnya anak itu masuk jam 7. Nah ini adalah disiplin-disiplin yang sudah kita terapkan sehingga kita selalu ada penghargaan dan hukuman. Nah ini hukuman-hukuman ini yang harus kita hindari ya. Misalnya disiplin positif yang sudah kita laksanakan pada saat kita berada di sekolah, suatu cara di mana kita mengajak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, terutama ini yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau anak mau berbuat sesuatu itu, oh iya, ini yang harus saya lakukan ya. Misalnya anak, kita kan selalu kalau seperti ini, sok barudak, kalau mau kamu meninggalkan kelas karena ada keperluan apapun, bilang aja baik-baik, kita tanamkan disiplin positif. Jangan kamu misalnya ngajleng kanu pagar, kabur dan sebagainya. Tanamkan itu supaya pada saat apapun yang mereka lakukan, mereka tidak terbebani, apalagi ada rasa takut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi mereka sudah mengatakan, oh iya, kalau saya mau melakukan sesuatu itu, ini dasarnya, ya. Jadi tidak asal. Jadi mereka menyadari, oh iya dan benar teh. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, kata anak, berkaitan dengan disiplin, betul. Pada saat anak datang ke kelas dia terlambat ya, dia sudah punya keyakinan saya akan melakukan hal-hal apabila guru saya bertanya, saya punya alasan ini dia bisa kemukakan ya. Karena selama ini kan kita sering kalau anak datang terlambat, mana heula, pasti kita mendoktrin ya, kita menjustis, itu memberikan hukuman. Tetapi kita sudah harus membiasakan kepada anak punya karakter-karakter positif sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan disiplin di sekolah untuk dirinya, untuk lingkungannya. Dia sudah punya keyakinan bahwa yang saya lakukan itu adalah hal-hal yang baik ya. Dan ini berkaitan dengan karakter program P5 kita ya. Ini kan saling menyambung.
Betul kata Mas Menteri, jadi untuk saat ini kenapa karakter ini harus terus dikedepankan, ini sejak dulu juga begitu ya, kita mengenal dulu ada 18 karakter, jujur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, menghargai, dan sebagainya. Dan yang sekarang sudah diperkecil lagi, yang pertama tentu tetap saja beriman, bertakwa, punya akhlak yang mulia. Tadi ku ibu bapak itu sudah dijadikan ikon ke-1 di sekolah kita. Punya akhlak, punya karakter yang baik. Ya. Ada mandiri, sudah disebutkan, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Dan ini semuanya terus diyakini oleh kita, terus kita pahami, supaya pada saat kita merencanakan pembelajaran, kita sudah tahu persis di mana akar rumputnya yang harus diperbaiki. Jadi kembali lagi ke kita. Jadi ngajar teh ulah tidak berwibawa, harus berwibawa. Segala dibawa, program, rencana, alat bantu, alat untuk menyenangkan, alat untuk membuat anak bahagia, supaya mereka itu betul-betul selesai pelajaran kita, mereka punya perasaan bahagia, merasa bermakna apa yang kita sampaikan, merasa bahwa kurang teh kudu kieu. Saya ketemu murid saya di Dangder, erek naik ojek, murid saya nyelonong, saya nggak tahu ya. Ibu cenah baheula eta, ibu teh guru abdi, aduh sia ya murid ibu jadi tukang ojek gitunya. Tapi dia bercerita, Bu, benernya baheula teh lamun teu nurut teh naon diomongkeun ku guru teh bener Bu, kudu kieu nu utama Bu geuning bener, kudu cager ibu, kudu bener, kudu pinter. Tak abi teh baheula teh teu cager Bu. Kabur wae, ngabohong wae kakolot Bu. Nah, sehingga mereka itu akan kerasanya mungkin suatu saat ya. Dan ini mungkin bagaimana sih kita memotivasi perilaku manusia. Jadi tugas kita mah Bu nanti di samping aja nyuntik, memotivasi. Dan yakinlah guru matematika saya Pak Umar budak mau diajar matematika, aduh tapi lah olahraga teu dititah oge sok geus dilaluan ya. Saya guru olahraga, saya paling nggak bisa kalau mau bolos, kepala sekolah mah saya lewat, besoknya saya dicarekan ke budak, ibu mah di kelas itu ibu ayah, di kelas abi ibu tuh ayah. Nah ya, nah bagaimana supaya anak itu punya keinginan dari dalamnya. Lamun tos termotivasi mah yakin, aduh besok matematika, karena dia sudah termotivasi bahwa matematika itu menyenangkan apapun. Keun wae dah benten saeutik oge da urang mah, nu penting hayang bisa suntik dulu motivasinya. Ya, aku ini mungkin secara teoritis bla 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 bla. Bagaimana sih sekarang keyakinan kita supaya hal ini tumbuh di anak-anak? Itu dulu. Boleh aplaus buat Pak Rudi. Masih lanjut. Bapak Ibu terkait kata motivasi, ini motivasi yang Bapak tahu motivasi itu ada berapa? Boleh? Dan ekstrinsik. Ya, gimana? Contohnya? Ya, ada dua ya. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik Dari dalam diri. dalam dari. Kalau ekstrinsik dari dorongan dari. Terima kasih. Ya, betul sekali. Ada yang lain mungkin? Ya, Bapak dan Ibu, ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang betul-betul ini harus kita pahami ya. Salah satunya supaya kita menghindari ketidaknyamanan hukuman ya. Jadi kalau anak-anak sudah bisa melakukan hal ini sudah termotivasi ya. Jadi saya menerapkan hal ini. Jadi saya tidak pernah menghukum Bapak Ibu anu kasihan Ibu ya silakan masuk ke kelas dan sebagainya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang paling utama ya. Jadi pada saat kita sudah tahu apa yang kita lakukan, yaitu dengan sendirinya kita berbuat baik,
pasti orang lain itu juga akan memberikan penghargaan yang baik kepada kita. Menjadikan orang yang mereka inginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi mangga Bapak Ibu renungi ini kata-kata bijak yang ini akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari 3 motivasi perilaku manusia, ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu mengerjakan sesuatu nih, ada karena sien dihukum gitu ya, terusnya saya besok tugas matematika belum yang Pak Umar kerjakan karena takut gitu ya. Nah, itu biasanya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mun mau pujian ya, pengen diangkat, pengen di ini. Tapi ini sebagian guru yang poin kedua ini dianggap berhasil, ya, dianggap berhasil ketika bisa menjawab sesuatu, kasih permen, termotivasi ya. Tapi sebenarnya ya, ini tindakan yang kedua ini dianggap pasti sama Bapak Ibu berhasil. Tapi sebenarnya ini adalah merusak hubungan Bapak Ibu, merusak kreativitas. Anak melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Nah, untuk yang kedua ini, 1 dan 2 ini masuk ke mana Bu? Intrinsik atau ekstrinsik? X ya, berarti motivasinya dari luar ya. Nah, yang diharapkan oleh semua guru ini ada di poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, bagaimana supaya si anak tersebut itu tumbuh dengan sendirinya tanpa ada dari luar gitu ya, faktor-faktor itu. Nanti kita bahas untuk berikutnya. Rankingnya gini Bapak Ibu, kalau saya menunjuk ke Pak Iwan misalkan, Bapak Ibu semua bilang us gitu ya. Tapi sama-sama ya, kereta cepat. Kalau nunjuk ke sini us gitu. Ya, jadi misalkan nunjuk ke Pak Iwan semua us. Baik, kita mulai. Bunung. Ke Pak Umar. Ya, kalau sudah ketawa berarti sudah terkumpul lagi. Baik, Bapak Ibu, yang materi selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini akan diikuti oleh siswa ketika kita sudah sepakat ya, kalau membuat peraturan di kelas, oh ini kesepakatannya gitu. Itu hasil keinginan siswa, keinginan guru, kita sama-sama. Kalau kita sepakati berarti mereka akan mengikutinya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, kemudian diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi bahasanya mudah diingat, dipahami. Nah, ini akan mudah. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, kita akan praktek ya. Ini ada papan. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan sebuah peraturan ya. Misalkan peraturan biasanya
Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah 10. Bapak Ibu nanti tulis ya. Mau ditunjuk atau mau sendiri ke depan menulis? Oh siap, diundi boleh. Ya, kita undi. Banti. Nah, siap. Nah, kita undi, silakan putar. Botutuk ada, botutuk? Botutuk mana? Oh. Peraturan kelas, mangga di option nomor 1 yang sini. Boleh kan karena peraturan. Boleh. Ya, selanjutnya Bu Andi boleh. Pak Ilham mana Pak Ilham? Boleh sama Pak Iwan boleh? Peraturan kelas Pak, peraturan kelas yang biasa dibuat peraturan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bu Imas ya. Misal tidak boleh apa? Ya. Tidak boleh apa? Jangan melakukan apa? Nah, itu kan peraturan keras. So. Oh, siap. Nah, jangan ribut bisa. Jangan tidur di kelas. Iya. Iya cepat tulis boy. Ayo cepat. Ya lanjut. Bu Ida ada Bu Ida? Bu Siti nggak ada. Oh, gunung ya. Biar lebih cepat. Sok yang mau langsung aja. Nah, biar cepat. Ayo. Ditulis aja. Kok. Ya. No. Biar cepat.
Itu peraturan. Tiga boleh. Ya. 10 dari sini 11 12. Main musik, jangan main musik ada kerja aja pelajaran butuh main gitar teater. Selanjutnya kita akan merubah dari peraturan kelas, mengubah menjadi kata-kata positif. Boleh minta bantuannya pada Bunung. Ya. Siap. Ya. Yang pertama Bunung di sini, boleh. Sebelah sini Bunung. Nah. Ini sudah dibuat 10 peraturan ya. Di nomor 1 poin kata yang negatif di bagian mana, Bu? Bisa dibantu. Nah, jangan ya, kalau kita diubah ke menjadi kata positif, seharusnya seperti apa? Kalau jangan terlambat ke kelas. Datang tepat waktu, tulis Bunung. Ya. Berikutnya, sudah positif ya, menjaga. Kemudian yang ketiga, jangan berisik. Tuh, jaga ketertiban. Bisa ya? Bisa Bunu? Bisa. Tulis. Nah, yang keempat. Apa? Dilarang mengeluarkan kata-kata kasar, jagalah lisan. Apa? Jaga. Kemudian yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Sudah positif. Jangan bawa HP. Nah itu. Apa? So. Ya, berikutnya dilarang harusnya jaga kedamaian. Apa? Cintai perdamaian. Kemudian jangan bermain bola di dalam kelas. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Yang 9, jangan ngobrol, dilarang ngobrol. Perhatikan ya. Nah, perhatikan. Berbicaralah
Yang terakhir dilarang mencoret-coret apa tuh? Menjaga ya, terima kasih Bu Nung. Ini dari awal peraturan keras biasanya Bapak Ibu juga suka lihat di jalan, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sini. Tapi makin banyak gitu ya sampah kan numpuk, udah tahu ada kata dilarang gitu. Semakin dilarang, semakin ngabandel, ngahajakeun. Nah ini sudah dirubah dari peraturan kelas menjadi kata-kata positif. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Boleh minta tolong guru PPKN. Siapa aja guru PPKN? Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa diterapkan kesepakatan dengan murid-murid ya, wali kelas bisa kita sama-sama bikin seperti ini. Jadi ini berarti sudah kesepakatan bersama. Jadi anak akan ikut karena dibuatnya bersama ya, seperti itu. Baik, untuk yang pertama datang tepat waktu. Menjadi keyakinan kelas itu bentuknya seperti apa nih? Kalau contohnya kalau datang tepat waktu berarti disiplin ya? Nah, berarti disiplin. Nah, ini ya disiplin ya. Nah, ini boleh ditulis disiplin, berarti kalau sudah disiplin anak, nah, disiplin ya. Kemudian yang kedua tadi menjaga kerapihan kelas itu sudah positif. Kira-kira apa nih keyakinan? Hah? Masuk tanggung jawab nggak betul? Bisa. Kebersihan ya? Ya. Bentuk tanggung jawab? Boleh bertanggung jawab, silakan. Kemudian yang ketiga, jaga ketertiban. Keyakinannya. Disiplin. Disiplin? Betul dok, disiplin? Luas. Bertanggung jawab? Hah? Diri. Karakter. Oh, siap. Boleh. Di ini aja, centang aja, bertanggung jawab sama dengan di nomor 3. Ya, idem. Kemudian yang keempat, jaga ucapan apa tuh? Hah? Sopan santun. Nah ini nih, yang nomor 6 gimana nih? Masuknya apa? Disiplin. Disiplin ya. 6 ya? Iya 6. Ya, udah cukup. Disiplin. Yang berikutnya cintai persahabatan. Berarti apa? Saling menghargai, bisa. Saling menghargai ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan bila guru sedang berbicara. Apa? Sama ya, saling menghargai. Sudah. 10 apa itu? Nomor
Oh, 8 belum ya? Masuk ke disiplin juga sudah. Udah. 9 saling menghargai juga sudah. Kemudian yang terakhir. Nah, tanggung jawab ya. Ya, tanggung jawab. Sama. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah. Ya. Ini dari 10 poin ini disederhanakan masuk ke beberapa, jadi lebih sederhana lagi. Nah, yang diharapkan dari keyakinan kelas ini, anak-anak tertanam di dirinya, oh, kalau seperti ini, saya ini bertanggung jawab, gitu ya, saling menghargai, saling menghormati. Nah, yang dimaksud tadi dari menyambung dari profil Pancasila, nah diharapkan siswa itu memiliki keyakinan kelas agar tumbuh ya di dirinya, tidak ada faktor karena iming-iming, karena menghindari hukuman dan sebagainya. Itu berikutnya Bapak Ibu kita tinggalkan. Ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di kelasnya masing-masing. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar ini kemarin sudah dibahas cuman sepintas. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya siswa tapi kita juga pasti butuh ya. Nah, saya mau bertanya ke Bu Endah. Bu Endah pengen diperlakukan seperti apa, Bu Endah? Sama siapa aja, mau pasangan boleh. Sebaik-baiknya. Terus apa lagi, Bu Endah? Baiknya. Perlakuan. Bu Santi pengen seperti apa? Dihargai, betul. Terus? Boleh. Nah, baik Bapak Ibu, nih terkait Bu Endah pengen diperhatikan ya, pengen dihargai ya. Kalau di rumah ya, istri teh uring-uringan gitunya, zaman dulu amek-amekan. Lamun si suami nah teu apa eta kebutuhanan naon, hese menangani teh terus we uring teu ngarti wae nya. Eta teh suami teh uring-uringan zaman dulu. Si suami pasti kewalahan karena nggak tahu kebutuhannya teh naon. Oh, hayang dipangbelikeun mobil, hayang dipangmeserkeun HP gitu. Ya. Jadi lamun teterang mah si suami eta akan kewalahan. Data apa kebutuhan Bu Endah teh naon nu can dipenuhi teh? Oh, beli HP, beli rumah. Nah, sama dengan siswa juga ya. Kalau belum terpenuhi kebutuhannya, uring-uringan akan melanggar ya. Semakin dilarang, semakin dilanggar. Nah, ini pernyataan, jika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang tadi ya, pasti butuh kasih sayang dari pasangannya dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, ya, kita sebagai guru, kita akan susah mengidentifikasi, ya teh budak teh tara sakola we kunaon, ya. Kalau kita tidak identifikasi, susah kita menyelesaikan masalahnya. Sama tadi istrinya uring-uringan, itu yang dipangbelikeun naon, kewalahan tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, maka kita akan mudah ya menyelesaikan masalah itu. Nah, ini studi kasus. Bu Endah boleh diceritakan kita sama-sama.
Mungkin ada kasus yang Bu Enda tangani, boleh diceritakan Bu Enda? Biar real. Mungkin ada satu kasus dari seorang siswa dengan beberapa kasusnya. Tapi ini waktu itu saya kedatangan orang tua siswa yang melaporkan bahwa HP anaknya hilang. Ternyata ada sebuah chat yang mengabarkan bahwa ini HP-nya ada di saya, tapi minta ditebus gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri, yang ngechat itu adalah anak di sini juga, katanya kelas 8. Setelah itu saya panggil dulu anaknya yang hilang HP-nya. Yang hilang HP itu saya ajak ngobrol, di mana hilangnya, lalu pokoknya diidentifikasi lah masalahnya, kapan terjadi dan lain sebagainya. Setelah itu dicari tahu terakhir dia dengan siapa. Ternyata si anak ini mengungkapkan satu anak yang memang anak ini bermasalah dengan beberapa kasus yang pernah kejadian sama juga. Setelah itu baru diajak ngobrol juga si anak yang disebutkan tadi, si V ini. Si V ini diajak ngobrol, tadinya ngalor gitu sampai akhirnya dicek HP-nya. Lalu ternyata sampai pada akhirnya ternyata anak ini bersekongkol. Yang hilang HP dengan yang ngechat itu bersekongkol untuk mendapatkan uang. Gitu. Udah. Nanti supaya ini kegiatan hari ini yang intinya selesai dulu ya. Karena ini dari semua diskusi yang kita lakukan hari ini semuanya hampir ke permasalahan yang nanti kebutuhan apa dari siswa sehingga kebutuhan kita dari guru bisa terpenuhi ya. Jadi kebutuhan dari siswa itu apa tadi sudah dijelaskan banyak, kemudian kebutuhan guru apa sehingga nanti kedua belah pihak ini sudah punya kesepakatan. Dan yang intinya sudah Ibu berkali-kali ungkapkan bahwa pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang bisa menimbulkan pemahaman oleh anak sehingga anak itu bisa merubah perilaku dan perilaku ini bisa diimbaskan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi anak yang ke sekolah jadi beban, ke sekolah kalaupun dia sudah punya kesepakatan, kesalahan yang dilakukan itu, nanti dia sendiri yang akan menyadari, oh iya saya salah. Kalaupun bukan hukuman ya, artinya kesepakatan dari kegiatan yang tidak dilakukan. Tepat waktu, anak tidak tepat waktu, misalnya, oh iya saya ada salah gitu ya, dipraktekkan ya. Barangkali sampai sini dulu Pak Pengawas bisa memberikan masukan dari kegiatan observasi dari atasan untuk saya sehingga nanti selanjutnya bisa memberikan langkah-langkah apa supaya nanti hasilnya karena ini penilaian periode Januari sampai Juni. Mangga Bapak. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita kasih aplaus dulu kepada Ibu Kepala Sekolah ya, yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang beliau demonstrasikan menjadi inspirasi Bapak Ibu ya, terkait cara dan metode yang disampaikan. Nah pada dasarnya memang kita punya karakter masing-masing, tapi Bapak Ibu minimal punya inspirasi. Di nama teh isuk pakai tomarek itu sudah ada inspirasi. Ini adalah kombal, ya. Ini kombal. Jadi Ibu Kepala tadi menyampaikan metode, strategi, demonstrasi. Ini kan jadi motivasi untuk kita. Pasti di nama teh ayah. Hojong juga gitu nganduka iraha nama gitunya. Nah, minimal sudah terbesit dalam diri kita untuk ingin meniru, berarti sudah ada artinya
niat untuk memperbaiki. Selanjutnya mungkin kita tinggal aplikasikan di mapel masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya matematik dengan penjas dengan itu beda, hanya desain sudah kalau saya lihat ini ke window shopping ya. Window shopping atau dengan cara menggunakan tadi itu window shopping. Cuman Bapak Ibu karena jarang digunakan orang sekolah familiar gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau saya hanya membuat rekomendasi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait observasi kinerja. Jadi kinerja kepala sekolah sekarang tidak bermuara di bulan Desember. Jadi ada 2. Periode 1 Januari Juni dilaksanakannya Mei atau Juni. Nah, beliau nanti akan mendapatkan penilaian apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di atas ya. Kemudian periode kedua Juli sampai Desember. Nah ini pun sama seperti Bapak Ibu yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah sebagai pegawai ya. Yang tugas kedua ada sebagai kepala itu untuk coach dan penilaian. Nah ini Bapak Ibu saya sudah sampaikan nama sekolahnya sudah ya SMP 1 Nagrek. Nama kepala sekolahnya mohon maaf kalau ada yang salah nanti kita luruskan. Tanggalnya sesuai dengan di RHK. Indikator pilihannya memandu perencanaan pembelajaran. Ini keberhasilannya supaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah sebagai data. Jadi segala sesuatunya kita sinkronkan dengan data atau dengan kebutuhan yang berasal dari rapat pendidikan. Pada endingnya berpusat pada peningkatan kualitas. Kita lihat di indikator pertama. Ini nilai maksimal nilai itu 2 ya Bu ya. Jadi saya nggak bisa menilai 4, hanya ada 2 angkanya gitu. Kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, aktivitas kepala sekolah yang diamati dari 3 ini saya sudah membuat rekomendasi adalah ini, skornya adalah 2 maksimal. Saya ulangi tidak bisa 5, cuma ada 2 maksimal. Rekomendasinya kepala sekolah mengarahkan diskusi agar tetap fokus tadi ya sudah dibawa ice breaking, kemudian sudah diajak tadi berbagai cara dan sebagainya untuk memberikan harapan audien fokus ya kepada inti permasalahan dan mendorong partisipasi. Tadi kan semuanya maju ke depan. Kalaupun tidak ada ya kan waktunya tersita ya, terbatas. Ya pengennya semuanya kan, tapi kalau tidak dikelola dengan baik pasti iya bakal ngegebro, silih suruh dan sebagainya. Seperti anak-anak gitu ya. Nah, jadi untuk ke indikator 1 saya sudah memberikan maksimal nilainya 2. Bu ya. Kemudian untuk yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis. Nah, ini yang cukup penting. Jadi semua keputusan yang diambil dalam proses pembelajaran, dalam ini bukan keputusan manajerial, tapi keputusan pembelajaran, itu harus berdasarkan data. Nah, dari 3 sub indikator, kami pun sudah membuat sebuah rekomendasi. Kepala sekolah telah mengkomunikasikan, berarti dengan ibu yang tadi dianggap udian adalah siswa ya kan, sudah membuat komunikasi, sudah menyampaikan, sudah ada agreement dan sebagainya. Maka keputusan untuk menyesuaikan rencana berdasarkan data. Jadi tidak serta-merta ibu menyebutkan harus ketika tidak mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Saya ulangi, dalam hal ini ibu kepala sebagai guru gitu. Waktu kita dianggap ini kan pembelajaran ya, gitu. Jadi dinilainya dilakukan dan sudah efektif. Nah, ini hasil itunya ya Bu ya. Jadi kalau ada skor 0 berarti belum dilakukan. Kalau skornya 1 berarti dilakukan tapi belum efektif. Tapi dilakukan dan efektif dan skornya 2, jadi maksimalnya 2 itu. Nah, kemudian di poin ketiga, poin 3 tadi, kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Nah, dari 3 sub indikator yang saya rangkum menjadi sebuah rekomendasi. Jadi rekomendasi itu memberikan saran. Kepala sekolah telah menetapkan sesuai dengan tadi monitoring yang tepat dan melibatkan semua pihak. Betul ya Bu ya? Jadi semua diajak berkomunikasi. Adapun yang tidak bersuara tidak salah. Yang menyampaikan ya, mungkin kebetulan waktu suaranya belum ada mungkin.
ya, atau mungkin belum connect atau belum ada kesempatan yang jelas yang memaparkan sudah memberi kesempatan ke audien untuk kumaha urang gitu menurut saya. Terus melibatkan semua pihak untuk mendapatkan umpan balik. Nah, tadi kan ada tik-tak ya, tik-tak, beda pendapat, beda argumen, itu adalah umpan balik. Ya. Sehingga dari 3 rekomendasi yang akan nanti naik kepada PMM, nah ini Bu ya, jadi kepala sekolah disarankan mempelajari materi tentang monitoring efektif untuk memastikan biar mana nih supaya yang efektif terkriteria, yang spesifik, realistis, dan dapat diukur dari mana? Dari PMM itu saja. Ya, jadi kan terkadang kita gampang ini teh betul tidak berdasar. Nah, jadi lebih mendalamnya. Jadi tadi pemapar harus boleh atau disarankan membuka PMM terkait tentang tadi apa? Monitoring efektif, kriteria, spesifik seperti apa. Nah, itu saja rekomendasi dari saya. Nah, insya Allah nanti besok sudah saya nilai, Ibu Kepala Sekolah sudah bisa melihat nilainya termasuk perilaku kerja. Kalau perilaku kerja saya sudah tahu dari 7 itu pasti rata-rata sesuai harapan ya. Kalau tidak seperti itu sekolah kita tidak akan seperti ini, Bu. Ya. Kan ada pelayanan, ada adaptif, ada apa lagi, Bu? Harmonis, ada apa lagi, Bu, yang 7 itu, Bu? Abdi hilap deui. Naon Bu? Kolaboratif, naon Bu? 2 Bu? Ya hafalkan Bu nya, abdi ge hilap itu Bu. Ada 7 Bu ya. Itu tugas PNS itu semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah. Nah, dari mana kita melihat bahwa keberhasilan 7 perilaku itu sudah dipenuhi? Yaitu adalah kondusif. Itu saja kuncinya. Nyaman. Ya. Tidak ada yang merasa diintimidasi. Upami itu hadir di sindiran, di sini sudah kondusif, berarti manajemennya sudah bagus perilakunya. Nah, itu saja, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selain daripada itu, saya nggak akan dulu mengomentar dari Pak Rudi. Dah hoyong lebih karengse. Cuman saya sudah ditunggu di 2 tempat, kan lah karena Cicalengka hiji rupina mua bade teraska Cikancung Tilu dengan tema yang sama. Jadi jam 1 saya harus mengobservasi Pak Dudi Cikancung 3 yang sudah jadwalnya jam 1 siang. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan benar-benar mencerminkan dari kinerja pimpinan kita yang kita hormati. Ibu Haji Ida, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali terkait tadi studi kasus yang sudah diutarakan oleh Bu Endah ya. Ini karena biasanya kalau ini berkaitan dengan guru BP ya Bapak Ibu, ini materinya lebih banyak ke situ. Ini ada kemarin sudah dibahas, biar lebih ini lagi. Posisi kontrol restitusi ya. Kita hilangkan dulu kata restitusinya. Yang Bapak Ibu tahu kontrol teh apa Bu? Kontrol penguasaan, pengendali ya, restitusi. Baik, betul Bu. Nah, ini posisi ada 5 posisi. Yang pertama kemarin sudah dibahas sedikit. Yang pertama adalah posisi penghukum ya. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa menyelesaikan dengan cara yang 5 ya. Rata-rata mungkin saya sendiri mungkin ya hukum gitu beh jerak ya. Bukan ya, Bu Endah tidak. Ya. Bu Endah ada di nomor berapa Bu Endah? 3 ya. Teman ya. Ada di posisi teman katanya Bu Endah ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah ya. Misalkan gini, jangan begitu ya, nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah ya.
si anak itu merasa bersalah membuat Bu Endah teh, "Oh, saya takut Bu Endah ditegur oleh kepala sekolah gara-gara saya gitu. Ya. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman sudah diketahui Bu Endah sering ini. Kemudian yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer ya. Baik, berikutnya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang dianggap gagal, berhasil, dan sangat berhasil. Jadi sebenarnya yang disebut identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini tabelnya ini ya. Misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti rasakan. Nah, itu kan kata-kata ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Si ibu teh stres gara-gara nangani si budak itu teh gitu ya. Nah, ini posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dianggap sangat gagal sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ini dikatakan berhasil, yaitu sebagai teman dan pemantau. Misalkan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ya, karena saking akrabnya. Jadi lebih intens gitu ya. Kemudian sebagai pemantau itu ada misalkan guru berkata apa peraturannya, atau misalkan itu lebih ke data-data untuk mengukur siswa tersebut ya, berdasarkan data. Nah, posisi ini posisi teman dianggap berhasil, tapi dampaknya luar biasa. Ada dampak, namun ada dampak. Dampaknya itu anak akan bergantung ke guru itu saja. Saya mah pengennya sama Bu Endah saja. Saya mah pengennya sama Pak Ahmad saja. Jeung Pak Ahmad mah enakan ya. Lebih sebagai teman gitu ya. Nah, tidak mau sama guru lain gitu. Ya. Kak guru lain mah bayar udah kenal gitu. Nah, yang diharapkan sebenarnya posisi kontrol yang ini yaitu sebagai manajer ya Bapak Ibu, manajer. Contohnya ini kalau berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Jadi posisi ini mengembalikan kepada kepercayaan diri anak itu ketika berbuat sesuatu, melakukan kesalahan-kesalahan. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Ya. Yang diharapkan guru itu mengambil posisi sebagai manajer. Sebagai manajer itu posisi yang sangat ideal sekali ya, yang bisa menumbuhkan kepercayaannya. Kan biasanya kalau anak melakukan kesalahan atau apa itu menjadi down ya Bu ya. Down. Jadi tidak percaya diri lagi. Nah, tugasnya kalau sebagai manajer itu mengembalikan kepercayaannya diri agar dia bisa kembali berkumpul dengan teman-temannya. Jadi biasanya masuk di jauhan kan ya. Misalkan ada konflik nih Bu Rena sama Bu Ima gara-gara apa gitu ya. Jadi tidak saling bertanya. Nah, di posisi manajer itu diharapkan ini bisa kembali lagi bersatu ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tadi sudah disebut, seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kontrol ya. Sebagai
Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya. Berikutnya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri tersebut. Ya, jadi anak tersebut itu tidak bersandar pada orang lain, ya, bersandar pada dirinya gitu, berdasarkan kekuatannya. Ya, sesuai kontrak. Berikutnya, nah ini penyelesaian dari masalah-masalah itu yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, tahapannya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Poin dari menstabilkan identitas, ya ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya. Contohnya gini, si anak itu berbuat berantem ya, karena diejek. Nah, sebagai guru, misalkan guru memvalidasi, menstabilkan identitas itu dengan wajar saja kamu berbuat seperti itu, karena ya hal yang manusiawi ya, kalau berkaitan dengan emosi ya, kalau Bapak ada di posisi kamu, pasti Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kata-kata dari menstabilkan itu seolah-olah tidak disalahkan dulu si anak teh. Tidak disalahkan, iya mana emang salah, kia. Jadi stabilkan dulu identitasnya supaya tumbuh rasa percaya diri. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini pada poin menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita bergeser ke tindakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Tadi kan kebutuhannya apa? Orang itu, anak itu melakukan itu, gitu. Dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid anak tersebut. Jadi setiap anak melakukan hal-hal yang negatif itu ada tujuannya apa? Tadi sudah dicontohkan, istrinya uring-uringan, suaminya nggak tahu apa yang diinginkannya, pengen apa? Kalau tidak tahu, tidak bisa mengendalikan si istri tersebut gitu. Namun apa mah? Oh, yang HP baik. Oh, damang ya pemasakan HP mah. Kita amak-amakan gitu. Nah sama dengan anak ini juga gitu. Kalau ada kebutuhan yang belum terpenuhi apa kira-kira nih yang belumnya? Atau misalkan dari rumahnya belum sarapan gitu ya. Jadi malak gitu di sekolah teh minta-minta, berarti ya kebutuhannya itu bertahan hidup masuk. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaannya apa nilai yang kita percayai di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kembali tadi yang sudah dipraktikkan, yang dilakukan anak itu ketika melakukan kesalahan itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Nah, sehingga anak tersebut itu muncul dalam dirinya. Ketika melakukan kesalahan, kira-kira kamu akan seperti apa? Oh, saya akan meminta maaf. Dari kata meminta maaf itu berarti anak tersebut bertanggung jawab ya, Bu. Bertanggung jawab kepada anak yang sudah misalkan yang berseteru dengan murid tersebut. Jadi inti dari semua rangkaian dari awal sampai sini ini saling berkaitan.
sehingga membentuk sebuah keyakinan kelas yang muncul dari diri anak itu. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada nilai, ada value yang bisa diambil ya, sama Bapak Ibu ya. Duduk tungkul di DT, tapi tidak membawa bekal. Jadi ada nilai yang dibawa dari hasil yang barusan saya dan Ibu Kepala paparkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.